Ada sebuah kisah tentang seorang gadis remaja yang tega menghabisi nyawa ibunya sendiri dengan menggunakan 3 buah timah panas setelah ia ketahuan menggunakan obat-obatan terlarang. Gilanya, bukannya merasa menyesal melakukan hal tersebut, sang gadis malah mengundang temannya ke rumahnya untuk melihat jasad ibunya yang sudah terkapar tak bernyawa. Tak hanya sampai situ saja, gadis remaja itu pun dengan bangga memberitahukan kepada temannya bahwa dirinya lah yang telah melakukan hal keji itu kepada ibunya. Dan sasaran selanjutnya adalah ayah tirinya yang sedang dalam perjalanan pulang. Jadi, begini kisahnya. Carly Gregg, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Carly. Ia merupakan seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal di wilayah Brandon, Mississippi, bersama ibunya yang bernama Ashley Smiley berusia 40 tahun. Tidak diketahui bagaimana kehidupan masa kecil Carly dan siapa ayah kandungnya, tetapi saat kisah ini berlangsung, Carly tidak hanya tinggal bersama ibunya saja, tetapi juga ia tinggal bersama ayah tirinya yang bernama Heath Smiley, seorang lelaki berusia 39 tahun. Meski dari luar kehidupan keluarganya tampak baik dan normal-normal saja, tetapi sepertinya formasi keluarga yang tidak ideal itu sedikit banyaknya telah mempengaruhi perkembangan Carly yang saat itu memang sedang dalam masa puber dan berada di fase pencarian jati diri. Hal itu akhirnya berdampak pada kesehatan mental Carly, di mana gadis itu menjadi seseorang yang sangat sulit mengendalikan suasana hatinya, kemudian juga memiliki gangguan makan, insomnia, suka mendengar suara-suara aneh di kepalanya, hingga sampai yang terparah, Carly juga memiliki kecenderungan suka menyakiti dirinya sendiri. Sebagai orang tua, Ashley tentu tidak bisa diam saja begitu melihat hal-hal seperti itu terjadi kepada putrinya. Untuk itu, Ashley pun rutin membawa Carly menjalani perawatan ke psikolog dan psikiater. Namun nyatanya, meskipun segala hal itu telah rutin dilakukan, masalah-masalah mental yang ada pada diri Carly tidak juga membaik dan justru malah semakin parah dari waktu ke waktu. Hingga pada suatu hari pada tanggal 12 Maret 2024, psikiaternya bahkan sampai harus meresepkan obat dengan dosis yang lebih tinggi untuk menangani masalah-masalah psikologis yang dihadapi Carly. Meskipun begitu, untungnya gangguan-gangguan mentalnya itu tak mempengaruhi keseharian Carly. Walaupun gadis itu cukup pendiam, ia masih bisa menjalani kehidupan normal seperti remaja pada umumnya, dan juga ia memiliki cukup banyak teman. Diketahui, Carly juga bersekolah di sekolah umum yang bernama Northwest Rankin High School. Dan di sekolah itu juga, ibu Carly yang bernama Ashley mengajar sebagai guru matematika. Di lain sisi, Carly memiliki kehidupan rahasia yang ia sembunyikan dari ibunya dan ayah tirinya. Diam-diam, di belakang kedua orang tuanya, gadis itu menggunakan obat-obatan terlarang yang dihisapnya melalui alat penghisap atau yang sering juga disebut dengan vape. Selain itu, Carly juga memiliki beberapa burner phone atau ponsel murah sekali pakai yang entah digunakannya untuk apa. Meski menutupi hal itu dari kedua orang tuanya, Carly ternyata malah cukup terbuka dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Dengan bangga, Carly menceritakan sisi gelapnya itu kepada teman-temannya, mulai dari bagaimana mulanya dirinya bisa terjebak di kehidupan itu, hingga di mana ia menyembunyikan alat hisap narkotikanya dari kedua orang tuanya. Carly tidak pernah menyangka bahwa suatu saat hal itu justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. Singkat cerita, suatu hari salah satu teman Carly lama-kelamaan merasa khawatir dengan Carly karena kecanduan gadis itu kepada obat-obatan terlarang semakin parah dari hari ke hari. Untuk itu, pada tanggal 19 Maret 2024, salah satu temannya itu diam-diam mengirimkan pesan kepada Ashley yang merupakan ibu dari Carly sekaligus guru matematikanya di sekolah. Melalui pesan itu, salah satu teman Carly menceritakan semua hal yang tidak diketahui Ashley tentang putrinya selama ini. Mulai dari Carly yang suka menghisap obat-obatan terlarang, hingga Carly yang memiliki banyak ponsel sekali pakai yang disembunyikannya di kamarnya. Mengetahui hal-hal itu, Ashley pun tentu sangat terkejut. Sore harinya, ketika dirinya dan Carly pulang bersama dari sekolah, saat berada di mobil, Ashley pun mencoba bertanya baik-baik kepada Carly mengenai apa yang baru saja ia ketahui dari salah satu temannya. Kepada Carly, ibunya berkata kira-kira seperti ini.
"Carly, ibu baru dikasih tahu teman kamu sesuatu yang ibu nggak tahu. Ada yang mau kamu bilang ke ibu nggak?" Begitu tanya Ashley kepada Carly. Terkejut diajukan pertanyaan seperti itu oleh ibunya, Carly pun mencoba mengelak dengan berkata kira-kira seperti ini. "Apaan sih bu? Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Aku nggak mau ngomong apa-apa juga. Nggak usah didengerin omongan teman aku itu. Emang siapa yang bilang begitu ke ibu?" Begitu ujar Carly. Emosinya pun naik tanpa disadarinya saat berusaha menutupi rahasianya itu. Ashley yang tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari putrinya sendiri, ia pun akhirnya diam dan tidak lagi menyauti ucapan Carly. Setelahnya, suasana pun hening dan mereka berdua pun diam sampai mereka tiba di rumah. Dalam kebisuan antara dirinya dan ibunya, berbagai emosi pun berkecambuk di kepala Carly, mulai dari amarah, kesal, hingga takut. Dan dalam pergolakan batinnya itu, tidak ada yang menyangka bahwa Carly mulai merencanakan skenario jahat di dalam pikirannya. Begitu tiba di rumah, Ashley pun kemudian dengan terburu-buru langsung memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek kamar Carly. Dan setelah beberapa lama menggeledah kamar Carly, Ashley pun akhirnya berhasil menemukan beberapa vape serta ponsel sekali pakai milik Carly. Di samping itu, Carly yang melihat ibunya masuk ke dalam kamarnya dan melakukan penggeledahan, ia pun seketika merasa cemas dan marah. Untuk itu, di saat ibunya masih sibuk mengobrak-abrik kamarnya, Carly pun menuju ke kamar ibunya untuk mengambil senjata api yang terletak di bawah kasur. Kemudian, setelah mengambil senjata api itu, Carly pun keluar dari kamar orang tuanya sambil menyembunyikan senjata api yang telah diambilnya di balik punggungnya. Gadis itu lalu berjalan santai menghampiri ibunya yang masih berada di kamarnya. Dan saat Carly sampai di kamarnya, saat itu juga ibunya baru saja menemukan setumpuk vape dan ponsel sekali pakai yang disembunyikan olehnya. Kemudian Ashley yang melihat Carly berdiri di ambang pintu dengan wajah santai setelah membohonginya selama ini. Tentu saja seketika ia merasa kesal. Namun, belum sempat Ashley mengeluarkan sepatah kata pun untuk memarahi Carly, gadis remaja itu langsung mengeluarkan senjata api yang disembunyikannya dan kemudian mengarahkannya kepada ibunya sendiri. Melihat Carly memegang senjata api dan mengarahkan itu kepada dirinya, Ashley pun langsung berteriak panik dan menyuruh Carly untuk segera menurunkannya. Namun, bukannya menuruti permintaan sang ibu, Carly malah langsung melepaskan 3 buah timah panas ke arah sang ibu hingga menembus tubuh wanita itu. Seketika, Ashley pun langsung tumbang dan cairan merah pun mengalir dari tubuhnya. Carly yang melihat ibunya telah terkapar tak berdaya, ia hanya memilih diam saja dan membiarkan ibunya yang terengah-engah itu. Dan beberapa saat kemudian, cairan merah yang keluar dari tubuh ibunya semakin mengalir deras. Dan kemudian, Ashley yang telah banyak kehilangan cairan merah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, Carly pun mengecek kondisi ibunya. Dan saat itu, ia telah memastikan bahwa ibunya tidak bernafas lagi. Kemudian, ia pun keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah dapur dengan santai sambil membawakan senjata api. Saat sampai di dapur, Ashley mengambil ponsel ibunya yang terletak di atas meja dan duduk dengan tenang di atas bangku, sementara kedua anjing peliharaannya berdiri di sampingnya. Kemudian, dengan menggunakan ponsel ibunya itu, Carly berpura-pura menjadi ibunya dengan mengirim pesan kepada ayah tirinya, yaitu Hit. Pesan tersebut berbunyi kira-kira seperti ini. "Kamu kapan pulang sayang?" Adapun pesan itu ditunjukkan Carly untuk memancing ayah tirinya agar pulang lebih cepat karena Carly berencana menjadikan Hit sebagai korban selanjutnya. Selain menghubungi ayah tirinya, Carly juga mengirimkan pesan teks kepada salah satu temannya untuk meminta temannya itu datang ke rumahnya segera karena ada keadaan darurat. Setelah pesan itu dikirimkan, tak lama kemudian temannya pun sampai di rumah Carly dan ketika itu ia langsung membunyikan bel untuk memanggil Carly. Carly yang mengetahui temannya telah datang, ia pun langsung berjalan keluar untuk membukakan pintu. Dan begitu melihat temannya, kalimat pertama yang keluar dari mulut Carly kepada temannya itu kira-kira seperti ini. Kamu pernah lihat mayat gak? Ibu aku ada di sana loh." Mendengar pertanyaan aneh itu, teman Carly pun otomatis menjawab bahwa dirinya tidak pernah melihat mayat. Dan kemudian, setelah temannya menjawab begitu, Carly pun langsung menariknya ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya, tempat di mana jenazah ibunya terbaring dengan bergelimang cairan merah di sana. Melihat itu, teman Carly pun sontak terkejut dan ia tampak trauma.
Namun, Carly mengabaikan respon temannya itu dan malah kemudian dengan bangganya menunjukkan senjata api yang digunakannya untuk menghabisi ibunya. Dan juga, ia memberitahukan kepada temannya itu bahwa setelah ini, rencananya ia akan menghabisi ayah tirinya. Beberapa saat kemudian, tidak diketahui pasti apa yang terjadi pada teman yang diundang Carly itu karena tidak ada media yang menjelaskan kemana remaja itu pergi setelahnya. Namun, beberapa jam kemudian, ketika Heath, ayah tiri Carly, akhirnya pulang ke rumah. Begitu Heath sampai di rumah, Carly pun sudah siap menyambut kedatangannya dan langsung melepaskan timah panas dari senjata apinya untuk menyerang Heath di dalam garasi, tepat setelah lelaki itu memarkirkan mobilnya. Untungnya, timah panas itu hanya mengenai pundak Heath saja, sehingga ia masih bisa bertahan saat itu. Kaget diserang tiba-tiba, Heath pun langsung berusaha menghentikan Carly dengan mencoba merebut senjata api yang ada di tangannya. Untuk beberapa waktu, Carly dan Heath sempat berkelahi di garasi untuk memperebutkan senjata api yang dipegang Carly. Hingga akhirnya, Heath pun berhasil mengambil senjata itu dan Carly pun langsung melarikan diri dari rumahnya. Tepat setelah Carly melarikan diri, Heath pun langsung menghubungi pusat panggilan darurat kepolisian dan melaporkan apa yang baru saja dialaminya. Menanggapi laporan Heath, polisi pun langsung datang ke kediamannya yang terletak di Brandon, Mississippi. Begitu polisi sampai di sana, Heath pun langsung memberikan laporannya dan mengatakan bahwa Carly langsung melarikan diri setelah menyerang dirinya. Lalu setelah memberikan laporan singkat itu, Heath pun langsung diangkut dengan mobil ambulan karena luka di bahunya. Sementara polisi membagi pasukan di mana beberapa di antaranya melakukan investigasi ke dalam rumah itu. Sementara lainnya langsung melakukan pencarian terhadap Carly dengan menyusuri rekaman CCTV. Adapun jasad Ashley juga langsung diurus oleh tim forensik untuk segera dilakukan otopsi. Tak lama setelah pencarian, Carly pun ditangkap di sebuah tempat yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Gadis remaja itu pun langsung digiring ke kantor polisi Mississippi untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, saat itu Carly mencoba berkelit, tetapi semua bukti yang telah dikumpulkan semuanya mengarah kepadanya, dan itu tidak dapat dibantah lagi. Persidangan pertama untuk kasus Carly Gregg akhirnya dimulai pada tanggal 20 September 2024 dengan persidangan juri. Persidangan itu pun berlangsung dengan sangat panas dan dipenuhi banyak perdebatan. Baru setelah 2 jam berdebat, juri yang hadir pun akhirnya membulatkan suara bahwa Carly dinyatakan bersalah atau pengeksekusian berencana dan percobaan mengaburkan bukti. Kemudian, 30 menit setelah dakwaannya diputuskan, Carly pun secara resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sebenarnya, sampai akhir pun keputusan hukuman untuk Carly masih sangat kontroversial, mengingat kondisi kesehatan mental yang diderita gadis itu. Resep obat yang terakhir kali diterimanya telah membuat gejala depresi Carly menjadi lebih parah dan juga membuatnya mati rasa. Selain itu, ayah tiri Carly yaitu Heath juga menggambarkan bahwa selama ia tinggal bersamanya, Carly merupakan gadis kecil yang manis, sehingga Heath pun percaya bahwa ketika tragedi itu terjadi, mungkin saja Carly tidak sedang dalam kendali dirinya sendiri. Namun, keputusan hakim tidak dapat diganggu-gugat lagi. Menurut mereka, meski usia Carly masih sangat muda dan mungkin apa yang dilakukannya didasari oleh gangguan kesehatan mentalnya, Carly tetap saja merupakan seorang pengeksekusi yang berbahaya jika kembali dilepaskan ke publik. Serta, tidak ada juga yang bisa menjamin bahwa tragedi 19 Maret 2024 itu tidak akan terjadi lagi jika Carly dilepaskan begitu saja. Carly sendiri sangat terpukul ketika hukuman final untuknya dibacakan. Gadis remaja itu tak bisa menahan tangisnya di persidangan begitu mengetahui dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan waktu sudah tidak bisa diulang lagi. Mau tidak mau, Carly harus rela dan ikhlas dalam menerima hukuman atas segala kekejian yang telah dilakukannya kepada ibunya sendiri.